Selamat datang, selamat bertemu kembali bersama saya Ferry Laurentius di Studio Akuntansi. Nah, kali ini kita akan membahas bahan kajian tentang jurnal khusus dan buku pembantu. Sebelum kita membahas tentang jurnal khusus dan buku pembantu, baiknya kita mengenal transaksi-transaksi dalam usaha dagang. Jadi transaksi-transaksi itu terdiri dari transaksi penjualan, transaksi pembelian, transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran, dan transaksi di luar keempat transaksi ini. Misalnya penyesuaian, koreksi, dan reklasifikasi. Nah, transaksi penjualan ini penjualan barang ini dari entitas kepada pihak pelanggan. Bukti transaksi atau dokumen sumber atas terjadinya penjualan ini disebut dengan invoice atau faktur. Jadi faktur ini berasal dari dalam perusahaan kepada pihak pelanggan. Nah, kemudian transaksi pembelian ini adalah transaksi dari luar ke entitas. Jadi entitas membeli barang dari pemasok, sehingga pemasok akan mengirimkan barang kepada pembeli. Pembelinya yaitu entitas, yaitu perusahaan. Kemudian nanti sebagai bukti bahwa pembelian itu sudah terjadi, pemasok akan mengirimkan bukti pembelian yang disebut dengan faktur. Faktur ini adalah faktur pemasok. Kalau ini tadi faktur penjualan berasal dari dalam keluar, sedangkan faktur ini adalah dari luar ke dalam, yaitu dari pemasok kepada perusahaan yang membeli. Kemudian ada transaksi penerimaan kas, yaitu transaksi yang terkait dengan kas masuk. Kas masuk itu bisa disebabkan oleh transaksi penjualan tunai, transaksi penerimaan piutang usaha, atau transaksi-transaksi penerimaan kas lainnya. Bisa saja dari penerimaan piutang karyawan atau apa saja. Kemudian ada transaksi pengeluaran kas, ini transaksi yang terkait dengan kas keluar, uang keluar. Kenapa ada uang keluar? Karena ada pembelian tunai, ya, pembelian tunai atau pembayaran hutang atau pembayaran lainnya. Kemudian ada transaksi di luar keempat transaksi. Jadi kalau penerimaan kas itu bukti penerimaan atau bukti kas masuk, sedangkan transaksi pengeluaran kas buktinya adalah bukti kas keluar atau bukti pengeluaran kas. Sedangkan transaksi yang di luar keempat transaksi tersebut yang dicatat nanti di jurnal umum, nama buktinya adalah lembar jurnal. Nah, untuk mencatat keempat transaksi tersebut, transaksi penjualan ini ada dua, ya, penjualan kredit dan penjualan tunai. Nah, untuk penjualan kredit itu dicatat di jurnal penjualan, sementara kalau transaksi penjualan tunai dicatat di jurnal penerimaan kas. Nah, transaksi pembelian juga ada dua, pembelian kredit dan pembelian tunai. Nah, kalau pembelian kredit itu dicatat di jurnal pembelian, sedangkan transaksi pembelian tunai dicatat di jurnal pengeluaran kas. Berikutnya transaksi penerimaan kas itu dicatat ke jurnal penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas dicatat ke jurnal pengeluaran kas, sementara transaksi-transaksi lainnya di luar penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas itu dicatat di jurnal umum. Jadi agak berbeda dari transaksi yang sebelumnya, semua dicatat di jurnal umum. Namun dalam perusahaan dagang yang menggunakan jurnal khusus, maka transaksi-transaksi yang masing-masing itu akan diklasifikasikan ke jurnalnya masing-masing. Jadi ada 5 jurnal, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan satu lagi adalah lembar jurnal. Kemudian kita lihat satu-satu jurnal penjualan. Bagaimana kita input transaksi ke jurnal penjualan? Misalnya begini, tanggal 2 Januari 2024 PT A menjual barang secara tunai kepada Tuan B senilai 20 juta, nomor fakturnya misalnya 51, syarat 2/10 net per 30. Apa artinya 2/10 net per 30? Ini artinya diskon 2% akan diberikan oleh PT A kepada Tuan B apabila dia membayar dalam waktu 10 hari sejak tanggal transaksi, ya, sejak tanggal transaksi ini, dan batas akhir pembayaran itu 30 hari sejak tanggal transaksi ini, net 30. Itu artinya 2/10 net 30. Nah, ketika kita akan mencatat ke jurnal penjualan, kita harus bisa membayangkan atau memikirkan bagaimana transaksi itu dicatat ke jurnal umum. Misalnya kalau di jurnal umum dia akan dicatat piutang usaha pada penjualan sebesar 20 juta. Ya, piutang usaha di debit, penjualan secara kredit. Ketika kita akan menggunakan jurnal umum, maka kita harus membuat kolom-kolom tanggal, nama debitur, nomor bukti, referensi, dan satu lagi akun
ya akun jumlah yang sebenarnya dia itu adalah akun piutang usaha dan penjualan sebelah kredit. Jadi sebenarnya persis mirip tapi kolomnya hanya satu. Nah, kita isikan tanggal 2, nama debitur, nomor bukti, kemudian di sini hanya jumlahnya aja. Ya, jumlahnya aja. Nanti akan diposting, ini nilai 20 juta ini, 20 juta ke akun receivable dan 20 juta ke akun penjualan atau kredit, sebelah kreditnya. Ini kalau kita mencatat ke jurnal penjualan, inilah bentuk jurnal penjualan. Nah, bagaimana kalau jurnal pembelian? Misalnya begini. Tanggal 5 Juni 2024, PTA membeli barang secara kredit dari PT Guna senilai 45 juta. Nomor buktinya misalnya FD 064, syarat 2/10 N/30. Nah, apabila dicatat, kalau kita merekonstruksi atau membayangkan atau mencatatnya ke jurnal umum, maka tentunya dalam ini menggunakan metode periodik ya. Pembelian barang dagang 45 juta, pada hutang dagang 45 juta sebelah kredit. Nah, ketika kita membuat jurnal pembelian, kita buat kolom-kolom ini dengan nama kolomnya tanggal pemasok, nomor bukti, referensi, kemudian ini jumlah pembelian sebelah debit dan jumlah pembelian sebelah kredit hutang dagang. Kemudian kita masukin lah. Ya, nanti juga ketika kita mau posting ke akun-akun di buku besar, maka kita masukkan ke akun pembelian di sebelah debit 45 juta, hutang dagang ke sebelah kredit 45 juta. Ini cara input ke jurnal pembelian dan bentuknya. Berikutnya ke jurnal penerimaan kas. Nah, kita contohkan PTA menerima pembayaran piutang dagang tanggal 10 Januari tadi, hutangnya dari PTB itu, ini tanggal 2 Januari, kemudian diterima tanggal 10 Januari. Jadi kira-kira ada 8 hari ya, 8 hari kemudian dia bayar sebesar 20 juta. Syaratnya tadi 2/10 net 30. Maka kalau kita hitung pembayarannya masih dalam waktu diskon 10 hari. Sehingga dia akan, PTA akan memberikan diskon kepada tuan B sebesar 2%. Sehingga kas yang diterima itu hanya 19.600.000 karena ada potongan sebesar 400.000. Yaitu 2% kali 20 juta. Maaf, ini 20 juta ya. 2% kali 20 juta. Misalnya nomor buktinya BKM 0110. Nah, kalau kita mencatatnya, merekonstruksi ke jurnal umum, maka biasanya ini kasnya yang kita terima, kita buat di sebelah debit 19.600.000, kemudian potongan penjualan juga sebelah debit 400.000, dan piutang dagang kita kreditkan 20 juta. Dengan demikian nanti piutang dagangnya udah saldonya 0. Nah, ketika kita input ke jurnal penerimaan kas, kita harus mengerti dulu kolom-kolomnya. Berarti kolom ini pasti ada kolom kas, potongan penjualan, dan piutang dagang. Nah, begini dia ya. Tanggal, keterangan, nomor bukti. Jadi dia harus menangkap seluruh informasi dari transaksi ini yang akan dimasukkan, dicatat. Nah, kemudian kolom debit dan kredit. Apa di debit? Di debit itu ini kas dan potongan penjualan, ya, atau diskon penjualan. Di kredit apa? Ini penjualan tunai, ya, penjualan aja saya buat. Kemudian piutang usaha, lain-lain. Kenapa begitu? Karena penerimaan kas biasanya kasnya selalu di debit. Di kreditnya bisa bermacam-macam, ya. Dalam konteks ini adalah piutang usaha. Jadi kita masukkanlah itu ke masing-masing kolom, ya, debitnya kas, debit juga diskon penjualan, dan kredit adalah piutang usaha, gitu. Nah, berikutnya transaksinya PTA menerima penjualan tunai 5 juta tanggal 15 Januari 2024, nomor bukti BKM 01111. Nah, bila penjualan tunai itu dicatat ke jurnal umum, tentunya kas di sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit. Nah, sekarang kita konversi ini kalau kita masukkan ke jurnal penerimaan kas ini ya. Nah, keterangannya penjualan, nomor buktinya kita anggap sudah kita posting nanti ya. Kemudian ini kas ini di debit, kita masukkan ke kolom debit.
kemudian penjualan, ini kita masukkan ke kolom kredit, gitu ya. Nah kemudian contoh ketiga, tanggal 20 Januari 2024 PTA menerima pelunasan piutang karyawan 500.000. Kalau kita rekonstruksi ke jurnal umum, dia itu kas 500.000, piutang karyawan 500.000. Nah bagaimana kalau kita menggunakan jurnal penerimaan kas? Ini kolom tadi ya, ini yang ketiga. Sama ya, kita masukkan buktinya, kita masukkan keterangan dan tanggal. Nah perhatikan, karena kolom piutang karyawan itu tidak ada, jadi kalau misalnya yang jumlahnya sedikit-sedikit kita masukkan ke lain-lain ya. Ya, jadi kolom lain-lain ini adalah kolom untuk transaksi yang jarang terjadi, gitu ya. Kasnya tetap. Kemudian di sini akunnya piutang karyawan. Kadang-kadang ini nomor akun saja dimasukkan kalau ada bagan akunnya. Ya, piutang karyawan ini sejumlah 500.000. Nah nanti ketika kita akan melakukan pemostingan pada akhir periode, jadi pemostingannya beda. Kalau jurnal umum kita posting setiap saat. Kalau menggunakan jurnal khusus itu kita posting setelah kita jumlahkan ini totalnya, jadi bisa per bulan, per minggu, atau per 2 minggu kita total. Yang diposting ini adalah totalnya. Jadi rincian transaksi ada di jurnal, kemudian totalnya inilah yang kita posting. Kita perhatikan kalau di total ini debit dan kredit ini harus sama, nggak boleh beda. Nah, kita lihat ke jurnal pengeluaran kas. PTA melunasi hutang sama juga, jadi dia sudah mendapat diskon dari pemasok. Jadi PTA-nya yang mendapat diskon ya, karena ini pembelian. Itu. Nah kalau dicatat ke jurnal umum, hutang dagang 45 juta, potongan pembelian di sebelah kredit 900.000, dan kas yang diberikan adalah 44.100.000. Nah ini juga sama ya cara memasukkannya. Nah bedanya kalau ini tadi penerimaan kasnya di debit, ini penerimaan kasnya di kredit. Ini ya, perhatikan, jangan salah. Oh maaf, ini diskon, seharusnya diskon pembelian. Ini ya. Ini seharusnya diskon pembelian. Oke. Nah, debitnya adalah pembelian, kredit debitnya hutang dagang. Ya memang, karena memang kalau hutang dagang selalu di debit kalau pengeluaran kas. Lain-lain ini untuk transaksi yang jumlahnya relatif kecil ya. Kemudian kredit, kas, dan diskon pembelian. Nah kalau jurnal pengeluaran kas yang berikutnya, PTA membeli barang secara tunai, maka pembelian kas 11 juta. Ini kita input lagi ke kolomnya masing-masing, kita masukkan ya. Berikutnya PTA membayar perlengkapan 900.000. Ini juga kita masukkan perlengkapan. Kemudian kita total. Pada akhir periode kita harus mengecek ya, antara total debit ini dengan total kredit harus sama. Ya, kalau nggak sama berarti ada kesalahan. Dan yang kita posting sama seperti penerimaan kas tadi adalah totalnya ya. Totalnya diposting ke akun-akun di buku besar. Nah untuk jurnal umum tidak ada bedanya ya dengan jurnal umum biasa, jadi tidak akan saya bahas. Nah kemudian buku pembantu atau subsidiary ledger. Nah biasanya buku pembantu atau sering disebut kartu ya. Ada beberapa jenis, yaitu pertama adalah kartu yang kita pelajari ini kartu pelanggan dan kartu pemasok. Bisa saja ini kartu sediaan, jadi setiap hal akun yang butuh dirinci itu bisa kita bikin buku pembantunya atau kartunya ya. Ada kartu sediaan, kartu aset tetap, tapi kali ini kita akan membahas tentang kartu pelanggan.
Perhatikan kalau kartu pelanggan itu, setiap pelanggan dibuatkan kartu. Kalau ada 10 pelanggan, maka ada 10 kartu atau buku. Jadi setiap pelanggan itu akan diberikan atau dibuatkan kartu. Nah, penambahan dan pengurangan piutang pelanggan dicatat ke kartu pelanggan. Jadi kalau ada penjualan kredit, ada penerimaan piutang, itu harus dicatat ke kartu ini. Setelah dicatat ke jurnal, maka langsung dicatat ke kartu. Kartunya langsung diupdate. Nah, nanti pada akhir periode total saldo setiap kartu pelanggan bila dijumlahkan harus sama dengan saldo akun piutang dagang di buku besar. Ini nggak boleh beda. Jadi sebenarnya antara kartu dengan buku besar itu harus sama. Jadi yang di buku besar itu mengendalikan yang ada di kartu ini. Sama halnya dengan kartu pemasok atau buku pembantu hutang dagang. Ini setiap pemasok dibuatkan kartu, penambahan dan pengurangan hutang dicatat ke kartu pemasok. Total saldo setiap kartu pemasok bila dijumlahkan harus sama dengan saldo akun hutang dagang di buku besar. Nah, berikutnya, kapan pencatatan ke buku pembantu atau kartu? Ini pada saat pencatatan ke jurnal langsung dimutakhirkan, dicatat ke buku pembantu. Nah, ini contohnya, misalnya untuk buku pembantu atau kartu pelanggan, kita misalkan ada 4, PT Kinta, PT Dino, PT Tuan Budi, dan PT RA. Masing-masing saldonya adalah 150, yang Tuan Budi saldonya 225, PT Dino saldonya tidak ada, PT RA saldonya tidak ada. Jadi kalau ada penambahan itu langsung dimasukkan ke kartu. Nah, ini contoh dari kartu atau buku pembantu untuk hutang dagang atau pemasok. Ya, ini contohnya. Dan nanti setiap tahun ini harus sama ya. Misalnya di piutang usaha, ya itu nanti saldo piutangnya 250, itu bisa kita lihat rinciannya ke kartu ini. 250 itu kepada siapa aja? Ternyata kepada PT Kinta 250, kepada Tuan Budi 50, kepada PT Dino 15, 20. Jadi kalau dijumlah ini semua, seharusnya jumlahnya adalah 250. Demikianlah penjelasan tentang buku pembantu, jurnal khusus dan buku pembantu. Mudah-mudahan ini bisa membantu pemahaman kita tentang pencatatan transaksi dengan jurnal khusus dan buku pembantu di usaha dagang. Terima kasih.